Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, anak-anak semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, pada kali ini saya akan berbagi video mengenai pembelajaran matematika peminatan kelas 10 semester genap mengenai materi vektor. Nah, sebelum dilanjutkan ke pembahasan mengenai materi vektor, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Ya, kompetensi dasar minimal yang harus dicapai setelah menyelesaikan topik ini adalah yang pertama itu mengenai kompetensi dasar pengetahuan. Menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan ruang berdimensi 3. Ya. Kemudian yang kedua itu mengenai kompetensi dasar keterampilan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Kemudian di sini juga ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK ya. Nah, indikator yang harus dicapai oleh siswa adalah yang pertama itu mengenai indikator pengetahuan. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai pengetahuan saja. Indikatornya atau IPK-nya sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan mengenai pengertian vektor. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan mengenai notasi vektor. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan mengenai aljabar vektor. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan mengenai vektor basis. Dan yang kelima adalah siswa dapat menjelaskan mengenai vektor posisi. Jadi setelah mempelajari ini, pemirsa semuanya, anak-anak harus menguasai 5 komponen indikator pencapaian kompetensi yang 5 tersebut. Oke, gimana? Siap untuk mengikuti pembelajarannya? Oke, matematika bisa, harus bisa, pasti bisa. Bagi Anda yang sudah mempelajari fisika, pasti pernah ya mendengar kata vektor, di mana vektor itu merupakan suatu besaran senilai di mana vektor itu merupakan suatu besaran selain besaran skalar yang sudah Anda kenal dalam fisika. Perbedaan kedua besaran ini adalah yang pertama, kalau skalar itu merupakan besaran yang hanya mempunyai nilai saja atau menunjukkan suatu bilangan real tertentu. Contohnya seperti apa ya? Bisa suhu, kemudian bisa massa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk vektor, itu merupakan besaran yang mempunyai besar, nilai, dan arah. Biasanya digunakan untuk menyelidiki gerak perpindahan, kemudian pergeseran, percepatan, kecepatan, dan lain sebagainya. Oke? Sudah mengerti kan mengenai perbedaan antara skalar dan vektor ini? Kita lanjutkan. Nah, maka uraian mengenai materi vektor dibagi ke dalam beberapa subjudul berikut ini. Yang pertama mengenai notasi vektor. Yang kedua mengenai aljabar vektor. Yang ketiga mengenai vektor basis. Yang keempat mengenai vektor posisi. Nah, jadi saya dari beberapa subjudul berikut ini yang akan disampaikan itu cuma 4 saja. Ya, 4 saja dari A sampai D. Kita langsung ke pembahasan materi berikut ini. Nah, gimana, sudah siap kan? Kita langsung ke pembahasan materi yang pertama, yakni mengenai notasi vektor. Secara geometris, vektor dinyatakan sebagai ruas garis yang panjang dan arahnya tertentu. Oke, kita lihat ya untuk gambar 1 berikut ini. Vektor sering dinotasikan dengan huruf Latin kecil. Misalnya seperti U, ya, U kecil di sini. Boleh panahnya di atas, boleh garisnya di bawah, ataupun boleh huruf kecil saja tetapi di bold atau dikasih tebal, ya, dipertebal. Nah,
Untuk gambar satu di samping ini, itu diketahui ruas garis AB yang menunjukkan sebuah vektor, di mana vektor U itu sama dengan vektor AB atau ruas garis AB. A merupakan titik pangkal dan B merupakan titik ujung. Arah anak panah itu sama dengan arah vektor itu sendiri. Dan panjang ruas garis itu sama dengan panjang, besar, atau nilai vektor itu sendiri. Kemudian secara analitis, vektor itu dinyatakan sebagai pasangan terurut bilangan real. Ya, contohnya seperti apa sih? Oke, ini ada contohnya. Untuk vektor di bidang U itu sama dengan X, Y, atau ditulisnya vektor U sama dengan X, Y, ya. Kemudian untuk vektor di ruang, vektor U sama dengan X, Y, Z. Atau U sama dengan ditulis seperti bentuk berikut ini, X, Y, Z, ya. Dari atas ke bawah secara vertikal. Nah, ini mengenai notasi vektor, ya. Oke, kemudian kita lanjutkan kepada aljabar vektor. Sebelum membahas aljabar vektor, perlu kita pahami sama-sama beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila dua vektor yang mempunyai besar dan arahnya sama, maka dua vektor tersebut dikatakan vektor yang sama, ya. Dua vektor di sini dikatakan sama jika besar dan arahnya sama. Oke, contohnya seperti apa? Yuk kita sama-sama kita lihat gambar 2 seperti ini. Nah, untuk gambar 2 ini kita ketahui di sini ada vektor U. Arahnya ke atas. Kemudian di sini ada vektor V. Arahnya sama juga ke atas. Panjang vektor U itu sama dengan panjang vektor V. Maka dikatakan dua vektor ini, yakni vektor U dan vektor V, dikatakan vektor yang sama. Kemudian yang kedua, suatu vektor, yakni vektor V, dikatakan inverse dari vektor U jika berlaku U ditambah V itu sama dengan 0 atau hasilnya 0. Dan 0 ini merupakan vektor 0, ya. Jadi dua vektor dikatakan saling inverse jika besarnya sama tetapi arahnya berlawanan atau berlawanan arah. Seperti apa sih? Yuk kita sama-sama saksikan untuk penayangan gambar 3 berikut ini. Nah, ini merupakan gambar 3. Di sini diketahui vektor U dengan arahnya ke atas. Kemudian di sini diketahui juga vektor V, tetapi arahnya ke bawah. Namun di sini panjang vektor U itu sama dengan panjang vektor V. Maka untuk yang panjangnya sama tetapi arahnya berlawanan, ini saling inverse. Nah, kemudian untuk aljabar vektor ini di sini ada operasi. Yang pertama yakni merupakan penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan aturan segitiga dan yang kedua itu dengan menggunakan aturan jajar genjang. Untuk memperoleh hasil jumlah atau resultan dari vektor U dan vektor V, ayo kita sama-sama perhatikan ilustrasi dalam gambar 4 dan 5 berikut ini. Di sini kita bisa sama-sama lihat untuk gambar 4 ya. Gambar 4 ini diketahui ada vektor U yang warnanya merah. Kemudian ada vektor V yang warnanya hitam. Dengan menggunakan aturan segitiga, kita tempatkan titik pangkal vektor V di sini ya titik pangkalnya sehingga berhimpit dengan titik ujung vektor U. Jadi ini harus berhimpit ke sini. Nah, maka kita ilustrasikan dengan gambar seperti ini. Ini vektor U, kemudian ini vektor V. Maka vektor U ditambah vektor V diperoleh dengan cara menghubungkan titik pangkal vektor U dengan titik ujung vektor V. Jadi
Vektor U ditambah V diperoleh dengan cara menghubungkan titik pangkal vektor U dengan titik ujung vektor V. Nah, seperti ini ya. Jadi, U ditambah V itu adalah vektor U ditambah vektor V. Ini vektor U, kemudian titik ujungnya ditambahkan dengan titik pangkal vektor V. Ini dengan menggunakan aturan segitiga. Oke, gimana bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. Untuk gambar 5, di sini diketahui vektor U yang warna merah masih vektor yang sama, kemudian vektor V yang warna hitam dengan vektor yang sama. Tetapi kita menjumlahkannya dengan menggunakan aturan jajar genjang. Maka caranya adalah tempatkan titik pangkal vektor V, ini ya titik pangkalnya, sehingga berhimpit dengan titik pangkal vektor U. Nah, ini adalah titik pangkal vektor U. Maka ini adalah ilustrasinya. Oke, kita sudah menempatkan titik pangkal vektor V dengan titik pangkal vektor U. Kemudian bentuklah jajar genjang dengan sisi-sisi yang sejajar dengan U dan V. Oke, kita buat ya jajar genjang. Nah, untuk garis ini sejajar dengan V dan ini sejajar dengan U. Maka vektor U ditambah V adalah diagonal jajar genjang dengan titik pangkal vektor U. Yang mana sih? Nah, ini merupakan diagonal dari jajar genjang dengan titik pangkalnya berada di vektor U, ya. Kemudian juga berada di vektor V. Maka kita peroleh U ditambah V itu dihasilkan dari vektor U ditambah vektor V dengan menggunakan aturan jajar genjang. Gimana pemirsa, anak-anak bisa difahami? Oke, kalau bisa kita lanjutkan ke dalam pengurangan vektor. Pengurangan vektor U dengan vektor V adalah penjumlahan vektor U dengan infus vektor V. Jadi pengurangan itu didapat ketika penjumlahan vektor U dengan infusnya, yakni di sini diwakili oleh vektor V. Yuk, kita sama-sama perhatikan ilustrasi gambar 6 dan 7 berikut ini. Nah, ini untuk gambar 6 ya. Ada vektor V, kemudian ada vektor U. Untuk vektor U yang berwarna hitam, kemudian di sini ada vektor V yang berwarna merah. Kemudian kita buat infus dari vektor V itu sendiri. Ketika vektor V di sini arahnya ke atas, maka infusnya adalah ke bawah. Dikatakan di sini negatif V. Negatif di sini adalah arahnya berlawanan. Maka di sini kita dapatkan ya. Nah, kita buat lagi di ujung dari infus vektor V ini garis yang sejajar dengan U. Ya, panjangnya juga sama. Maka untuk hasil pengurangannya adalah U dikurang V. Ya, ini U dikurang V. Ini adalah vektor U dikurang V. Gimana bisa difahami? Oke. Ini hasilnya ya. Jadi vektor U dikurang V itu didapatkan dari hasil U ditambah infus dari vektor V. Kemudian untuk gambar 7, di sini kita lihat sama-sama vektor V yang berwarna merah, kemudian vektor U yang berwarna hitam. Nah, di sini kita buat vektor infus dari U, yakni arahnya ke sebelah kiri atau berlawanan dengan vektor U itu sendiri. Maka di sini kita namai dengan negatif U. Maksud negatif ini adalah arahnya berlawanan atau infusnya. Maka kita buat di sini di ujung dari infus vektor U, kita buat garis yang sejajar dengan vektor V. Kita dapatkan di sini ini adalah infus dari vektor U, kemudian ditambahkan dengan vektor V. Maka negatif U tambah V. Dengan kata lain, vektor ini yang biru ini adalah V dikurang U, ya, V dikurang U. Ini untuk penjelasan mengenai pengurangan vektor. Bagaimana bisa difahami? Jadi V dikurang U itu sama dengan vektor V ditambah infus dari vektor U.
Nah, kemudian kita lanjutkan ke hasil kali vektor dengan skalar. Kita misalkan sebuah vektor U dan sebuah bilangan real skalar M, maka hasil kali M dengan vektor U itu adalah MU. MU adalah penggandaan vektor U sebanyak M kali. Dan arah MU sama dengan arah vektor U. Tuh. Kita lihat ilustrasi gambar 8 berikut ini. Di sini kita lihat sama-sama diketahui vektor U, ya, arahnya ke atas. Kemudian, nah, untuk vektor U di sini dikalikan dengan 3. 3 ini merupakan skalar. Jadi, ini vektor U ya, panjangnya segini, kita kalikan 3. Jadi ini 3U itu artinya 3 kali lipat dari panjang vektor U itu sendiri. Maka, nah ini untuk 2U. Artinya, panjang vektor U ini dikalikan 2, berarti panjangnya 2 kali lipat vektor U ini sendiri. Ini untuk hasil perkalian antara vektor dengan skalar. Jadi skalarnya itu merupakan bilangan bulat ya. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan M. Ini M-nya 1. Ini 3, ini 2. Bagaimana kalau arahnya berlawanan? Untuk arahnya yang berlawanan, maka seperti tadi, itu adalah inverse-nya. Inverse itu tandanya negatif. Jadi ini negatif 2. Panjangnya itu 2 kali lipat U, tetapi arahnya berlawanan. Sehingga hasil perkalian vektor dengan skalar ini merupakan negatif 2 dikali U. Jadi negatif 2U. Oke. Kemudian bagian yang C itu kita ketahui di sini adalah vektor basis. Apa sih vektor basis itu? Nah, kita perhatikan untuk gambar 9 berikut ini. Vektor basis dalam bidang di sini untuk ruang 2, ini sumbu X, ini sumbu Y. Untuk sumbu X kita buat di sini garis ya. Titik I itu titiknya adalah ini 1 satuan, 0 karena di sini berada pada sumbu X itu sendiri. Kemudian untuk garis yang berada di sumbu Y, tentunya ini adalah titik J. Titik J ini adalah 0, ini ya untuk sumbu E, kemudian 1 untuk sumbu Y. 1 ini adalah satu satuan. Vektor I dan J merupakan vektor basis. Jadi I ini merupakan vektor satuan searah sumbu X positif dan J ini adalah vektor satuan searah sumbu Y positif. Maka basisnya adalah I dan J. Oke. Nah, kita lanjutkan. Silakan bisa dilihat. Vektor basis dalam ruang di sini diketahui sumbu X, kemudian sumbu Y dan sumbu Z. Nah, untuk garis ini berada pada sumbu X. Ini yang garis merah ya. Ini yang garis merah. Nah, ini adalah garis merah berada pada sumbu X. Titiknya adalah 1,0,0 karena berada pada sumbu X. Kemudian kita buat garis di sumbu Y. Pastinya ini adalah 0,1,0. 0 ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu Z. Kemudian di sini ada garis yang berada di sumbu Z. Ya, ini titik K 0,0,1. Ini Y, ini X, ini Z karena berada pada sumbu Z. Di sini kita ketahui ada 3 titik I, J, K. Ya, I pada X, J pada Y dan K pada Z. Maka vektor I, J dan K merupakan vektor basis dalam ruang dimensi 3. I merupakan vektor satuan searah sumbu X positif ya ke sini. J vektor satuan searah sumbu Y positif ini ke sini. Kemudian K merupakan vektor satuan searah sumbu Z positif yang arahnya ke sini. Gimana? Bisa dipahami mengenai vektor basis ini? Nah, yang terakhir adalah mengenai vektor posisi. Kita sama-sama perhatikan ya untuk ilustrasi gambar 11 dan 12 berikut ini. Untuk vektor posisi dalam bidang atau ruang dimensi 2, ini ada sumbu E, ini ada sumbu Y, maka kita buat garis. Garis ini adalah sepanjang XI. Kemudian ini garis di sumbu Y sepanjang YJ. Sorry ya, ini sepanjang YJ. Maka
untuk panjang garis XI di sumbu E dan panjang garis YJ di sumbu Y, kita dapatkan di sini, ini titiknya ke sini dan ini titiknya ke sini. Ini kita dapatkan titiknya di R. R ini titiknya adalah X, Y. Nah, dan ini yang garis biru ini merupakan vektor, di mana vektor ini adalah diwakili dengan vektor R. Jadi, titik R, X, Y adalah vektor posisi OR. OR dari O ke R dalam R2 atau ruang dimensi 2, yaitu titik R adalah vektor posisi OR dalam ruang dimensi 2, yaitu R sama dengan X, Y sama dengan XI ditambah YZ. Sorry, XI ditambah YJ ya. Ini XI ditambah dengan YJ menghasilkan vektor R. Nah, bagaimana cara mencari panjang vektor R ini? Jadi, untuk mencari panjang vektor R ini, rumusnya adalah, nah ini ya, seperti dikasih tanda mutlak. Ini menunjukkan bukan mutlak R, tetapi panjang vektor R. Kenapa dikasih mutlak? Karena panjang itu tidak boleh negatif. Ya, panjang itu harus positif. Maka rumusnya, panjang vektor R sama dengan akar X kuadrat, ya, dari sini, ditambah dengan Y kuadrat. Nah, ini untuk rumus mencari panjang dari vektor R. Ketika kita sudah bisa mencari panjang vektor R, kemudian kita harus bisa mencari panjang satuan dari R itu sendiri. Maka untuk vektor satuan dari R itu diwakili oleh E sama dengan vektor R per panjang vektor R yang rumusnya ada di atas ini. Oke, gimana bisa difahami? Kita lanjutkan ke ilustrasi gambar 12. Nah, ini garis yang berwarna merah itu berada di sumbu X, ya, sepanjang XI. Kemudian garis yang berwarna merah ini berada di sumbu Y sepanjang YJ. Dan garis yang berada di sumbu Z ini adalah garis sepanjang ZK. Nah, kita buat di sini ya, untuk sumbu X dan sumbu Y, kemudian untuk sumbu X dan sumbu Z, dan ini sumbu Y dan sumbu Z. Kemudian kita gabungkan, maka didapatlah titik R. Titik R ini didapatkan dari X, Y, Z. Nah, ini adalah vektornya, diwakili dengan vektor R. Maka titik R ini, titiknya adalah X, Y, Z adalah vektor posisi OR. OR dari O ke R dalam ruang berdimensi 3. Maka untuk R ini, X, Y, Z sama dengan XI tambah YJ tambah ZK. Maka panjang dari vektor R itu sendiri adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Oke, kita lanjutkan untuk ilustrasi gambar 13 berikut ini ya. Di sini diketahui grafik kartesius untuk ruang dimensi 3. Nah, di sini ada suatu vektor yang dikasih warna biru. Vektor ini diwakili dengan U, maka dikatakan ini adalah vektor U. Vektor U ini, nah di sini diwakili oleh titik U, di mana titik U ini adalah U1, U2, U3. Ini merupakan sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Kemudian di sini diketahui vektor diwakili dengan vektor V yang berwarna biru ini, di mana titik V ini diwakili oleh V1, V2, V3. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Maka untuk ruas garis OU, ya, ini OU sama dengan vektor U itu sendiri, dan ruas garis OV itu sama dengan vektor V itu sendiri. Ini merupakan vektor posisi. Jadi OU adalah vektor posisi, kemudian OV adalah vektor posisi. Nah, untuk ruas garis yang merah ini arahnya dari U ke V. Maka
Untuk panjang UV ini sama dengan panjang UO ya ditambah dengan OV. OV ini adalah panjang dari O ke V. Nah, UO ini merupakan inverse dari vektor U. Ketika ini adalah vektor U dari O ke V, maka inverse-nya adalah negatif U. Ditambah dengan OV adalah vektor V. Sehingga kita tukar posisinya menjadi V dikurang U. Untuk V kurang U di sini, rumusnya adalah V ini ya, ini V1 dikurang U1, ini sama-sama sumbu X. Kemudian V2 dikurang U2, ini sama-sama sumbu Y. Dan V3 dikurang U3, ini sama-sama sumbu Z. Oke, gimana pemirsa? Bisa difahami untuk penjelasan mengenai vektor posisi ini? Sehingga jika dinyatakan dengan kombinasi linier, maka panjang vektor UV atau panjang ruas garis UV itu sama dengan V dikurang U. Kita buat ya, V1 dikurang U1 basis I ditambah V2 dikurang U2 basis C ditambah V3 dikurang U3 basis K. Ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kemudian jarak atau panjang dari vektor UV itu sendiri adalah, nah ini rumusnya sama dengan yang tadi ya. Jadi panjang vektor UV itu sama dengan, ini tinggal kita kuadratkan saja. Akar dari kuadrat ini ya. V1 kurang U1 kuadrat ditambah V2 kurang U2 kuadrat ditambah V3 dikurang U3 kuadrat. Oke, silakan bisa difahami mengenai penjelasan materi ya dari A sampai D ini. Saya akan memberikan satu contoh soal sederhana ya sebelum kita nanti melanjutkan kepada bagian yang kedua mengenai pembahasan contoh-contoh soal secara komplit. Kemudian nanti dilanjutkan dengan latihan atau uji kompetensi. Nah, kita sekarang masuk ke dalam contoh soalnya ya. Diketahui koordinat titik P 2,3,5 dan koordinat titik Q itu 1,5,2. Pertanyaannya adalah nyatakan komponen dari vektor PQ atau panjang ruas PQ. Kemudian yang B, nyatakan PQ, ini ya ruas garis PQ sebagai kombinasi linear vektor basis. Dan yang ketiga ini C ya. Nah, ini harusnya C nih. Hitunglah panjang PQ. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertama kali kita buat grafik kartesius untuk ruang dimensi 3 ya, karena ini titiknya ada 3. Titiknya maksudnya sini ada 3 ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, kita buat 2, ini sumbu X, 2 ke sini, kemudian 3 kita gambar sumbu Y, 3 ke sini kita hitung 3 satuan, ini 2 satuan, ini 3 satuan. Dan untuk sumbu Z itu adalah 5 satuan. Ya. Nah, ini 5 satuan. 5 satuannya kemana? Tentunya dari sini ke atas. Ini ke sini ya. Sejajar dengan ini. Nah, garis yang vertikal ini. Kemudian untuk titik Q, Q-nya adalah 1 satuan, kemudian Y-nya adalah 5 satuan, dan Z-nya adalah 2 satuan. Diketahui maka didapatlah titik P dan titik Q. Maka, nah ini ruas garis OP diwakili oleh vektor P. Dan ini merupakan ruas garis OQ diwakili oleh vektor Q. Maka tentunya yang akan kita cari, nyatakan komponen dari PQ. Yang pertama, PQ sama dengan seperti yang tadi ya, PO ditambah dengan OQ. Nah, ini PO, kemudian dilanjutkan dengan OQ. PO ditambah OQ, ini adalah vektor P. Sehingga dari P ke O itu adalah impuls dari P itu sendiri. Nah, ini negatif P ditambah Q. Maka ini bisa kita tukar posisinya Q dikurang Q yang P. PQ sama dengan berapa sih PQ itu? Nah, PQ ini adalah
PO ditambah OQ. PO-nya yang mana? Nah, ini dari P ke O. Ini 2 PO ini karena O adalah titik pusat ya, titik koordinat ini titik pusat, sehingga titik pusat itu adalah 0,0,0. Sehingga ini diambil adalah titik P itu sendiri. 1 ya. Kemudian nah, ini ngambilnya dari sini ya, bukan PO. Ini sudah diwakili oleh Q dikurang P. Q itu adalah ini 1, 5, 2 dan P adalah 2, 3, 5 di sini. Maka hasilnya adalah 1 kurang 2 negatif 1, 5 kurang 3 itu 2, dan 2 kurang 5 adalah negatif 3. Ini merupakan komponen dari PQ itu sendiri ya, yang bagian A. Gimana? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke bagian B. Bila dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor basis, maka PQ itu sama dengan, ini hasilnya ya. Nah, ini komponennya. Maka yang diminta adalah kombinasi linear vektor basis. Kita tinggal tambahin saja. Negatif 1 ditambah basis I. Jadi, ini negatif I ditambah 2J, basis J dikurang 3K. Itu basisnya K. Ini merupakan kombinasi linear vektor basis. Nah, dan yang C itu meminta mencari panjang PQ. Panjang PQ itu menggunakan rumus ini ya, panjang PQ sama dengan kita dapatkan tadi PQ itu hasil dari ya, hasil dari apa? Nah, hasil dari ini 1 dikurang 2 itu sama dengan negatif 1 kuadrat, 5 kurang 3 sama dengan 2 kuadrat, dan 2 kurang 5 sama dengan negatif 3 kuadrat. Maka hasilnya negatif pangkat genap hasilnya positif, ini 1, kemudian 2 kuadrat adalah 4, dan negatif pangkat genap adalah positif. 3 kuadratnya adalah 9. 1 tambah 4, 5, dan 5 tambah 9 adalah 14. Maka untuk panjang PQ itu sendiri ya, panjang PQ atau vektor PQ ini panjangnya adalah akar 14. Ini akar 14 gak bisa sempurna atau diuraikan ya. Nah, ini contoh sederhana untuk mencari komponen PQ, kemudian kombinasi linear vektor basis, dan panjang PQ itu sendiri. Mudah-mudahan bisa difahami dan ada manfaatnya. Apabila ada materi atau penjelasan atau contoh soal yang sederhana ini belum bisa difahami oleh pemirsa semuanya, silakan bisa langsung saja cantumkan kolom pertanyaannya di kolom komentar berikut ini. Apabila ada koreksi, silakan untuk dicantumkan juga komentarnya di kolom komentar. Dan jangan lupa apabila penjelasan materi ini membantu pemirsa semuanya untuk diberi like, kemudian subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya. Mungkin kita paham, tetapi belum tentu untuk orang lain, maka silahkan untuk berbagi ilmu dari video penjelasan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.